Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Safitri dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi. Apa sih itu toksikologi? Istilah toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu toxon, yang artinya racun. Sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan kata logos. Kombinasi arti ini terbitlah bidang ilmu yang diketahui umum sebagai toksikologi dan dalam bahasa Inggris disebut toksikologi. Secara etimologi, toksikologi terbagi dari dua kata di atas dan didefinisikan sebagai ilmu tentang racun. Toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek merugikan dari suatu zat. Sejarah toksikologi. Pengetahuan tentang racun sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi belum tersusun secara sistematis menjadi suatu ilmu. Baru pada awal abad ke-16, orang ahli racun terkenal yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541 memperkenalkan istilah toksikon. Ruang lingkup toksikologi. Ruang lingkup toksikologi ada 3. Yang pertama, toksikologi lingkungan. Merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajanan yang tidak disengaja pada jaringan biologi, lebih khusus pada manusia, dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan, atau air. Pada prinsipnya, toksikologi lingkungan mengaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak sengaja, seperti keracunan akibat makanan ikan yang berasal dari telur Minamata, Jepang, dan mengakibatkan penyakit Minamata. Keracunan gas akibat aktivitas gunung berapi, dan masih banyak contoh lainnya. Kedua, toksikologi ekonomi adalah suatu pembahasan toksikologi yang menjerumus pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, seperti bahan pengawet makanan dan pestisida. Pada bidang ini, keracunan bisa terjadi karena efek samping obat atau berbagai gejala yang buruk yang muncul akibat adanya kandungan formalin dalam produk mie instan dan lain sebagainya, di mana pemajaan obat atau makanan tadi memang sengaja dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan sebagai bahan makanan. Ketiga, toksikologi forensik merupakan cabang toksikologi yang mengaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Pada bidang kajian ini, masuknya senyawa kimia bisa terjadi karena kesengajaan untuk tujuan pembunuhan atau secara tidak sengaja akibat kelalaian manusia. Akan tetapi, yang jelas peristiwa keracunan yang terjadi menimbulkan suatu masalah, di mana masalah tersebut harus diselesaikan secara hukum di pengadilan. Selanjutnya, toksisitas limbah cair industri batik terhadap morfologi sisik ikan nila. Ikan nila merupakan komoditas penting perikanan budidaya air tawar di Indonesia. Ikan ini dapat hidup dan berkembang pesat walaupun pada lingkungan perairan yang kurang baik. Ikan ini dapat hidup sangat baik pada berbagai kondisi air kecuali yang beracun. Untuk mengetahui toksisitas limbah industri batik dapat dilakukan pengujian secara biologi, karena kondisi percobaan dapat diawasi dan respon makhluk hidup yang diuji dapat digunakan sebagai monitoring berkala suatu limbah. Metode penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimental, yaitu mengetahui tentang toksisitas akut LC50 96 jam limbah cair industri batik dan efek sublit halnya terhadap morfologi sisik benih ikan nila. Tahapan penelitian: pengambilan sampel limbah cair industri batik, analisis fisika dan kimia limbah industri batik, pengukuran faktor fisika kimia larutan uji LC50 serta uji toksisitas benih ikan nila, dan perhitungan nilai LC50 pada penelitian ini menggunakan metode probit. Hasil dan pembahasan.
Hasil pemeriksaan kadar COD yang terkandung di dalam limbah cair industri batik sebesar 49051,75 mg per liter. Hal tersebut melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan berada di lingkungan, yakni sebesar 150 mg per liter. Analisa kadar TSS limbah cair batik menunjukkan hasil 448 mg per liter. Sedangkan kadar maksimum yang diperbolehkan dibuang di lingkungan yaitu 50 mg per liter. Artinya, kadar TSS limbah cair batik melebihi batas maksimum limbah cair tekstil yang ditentukan. Hasil analisis kadar kromium sebesar 7,0 mg per liter. Kadar tersebut nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar maksimum kromium pada lingkungan yaitu 1,0 mg per liter. Sedangkan hasil pengukuran pH sebesar 6,9 menunjukkan pH limbah cair batik masih berada pada kisaran pH normal. Hasil pengamatan rata moralitas benih ikan nila dalam uji LC 96 jam. Uji LC 96 dilakukan untuk menentukan konsentrasi yang akan digunakan pada uji toksisitas limbah cair industri batik terhadap sisik ikan nila. Pengenceran yang digunakan dalam uji LC 96 jam yaitu 0%, 0,5%, 0,625%, 0,75%, 0,875%, dan 1%. Hasil pengamatan rata moralitas benih ikan dalam uji LC 50 96 jam pada konsentrasi 0% tidak menunjukkan moralitas, sedangkan pada konsentrasi 0,5% sebesar 0,4, konsentrasi 0,625% sebesar 2,6, konsentrasi 0,75% sebesar 5,6, dan pada konsentrasi 0,875 sebesar 8,2. Konsentrasi tertinggi pada uji LC 96 jam yaitu 1%, menunjukkan rata moralitas benih ikan nila sebesar 9,6 berdasarkan hasil rata. Selanjutnya, uji toksisitas limbah cair batik. Pada grafik ini menunjukkan rata moralitas benih ikan nila pada konsentrasi 0% menunjukkan 0, pada konsentrasi 0,37% sebesar 0,6, konsentrasi 0,46% sebesar 0,7, konsentrasi 0,55% sebesar 1, konsentrasi 0,64% sebesar 3,2, dan konsentrasi tertinggi pada uji toksisitas limbah cair batik yaitu 0,73%, menunjukkan rata moralitas sebesar 4,6. Selanjutnya, morfologi sisik benih ikan nila. Pada gambar tersebut ditunjukkan dengan tanda panah penempelan zat pada sisik benih ikan nila. Berbeda pada tiap perlakuan yang diberikan. Perlakuan pertama, 0%, morfologi sisik terlihat bersih dan tidak terjadi penempelan zat. Perlakuan kedua, tidak terjadi penempelan zat. Perlakuan ketiga, pada konsentrasi 0,46, tanda panah menunjukkan penempelan zat asing yang cukup terlihat dibandingkan konsentrasi sebelumnya. Namun, hasil yang ditunjukkan antara perlakuan ketiga dan perlakuan keempat menunjukkan hasil yang hampir semua tidak berbeda secara nyata. Perlakuan kelima dengan konsentrasi 0,64% memperlihatkan hasil penempelan zat asing yang cukup banyak. Sedangkan pada perlakuan ke-6, konsentrasi tertinggi yaitu 0,73% menunjukkan hasil penempelan zat asing yang memenuhi penampang sisik benih ikan
benih ikan nila. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.